Kita ini berbicara masalah kematian amangku inengku yang dirahmati oleh Allah. Ini layaknya setiap yang bernyawa tetap akan kembali sesuai janji itu. Sebahagian ulama mengatakan hidup wan dunia ini adalah ibarat sebuah mimpi. Berarti kalau kita sedang tidur, kehidupan itu laksana mimpi. Kapan kita baru sadar mimpi itu bahwa kita sedang bermimpi? Waktu telah kita terjaga. Kapan kita hidup di dunia ini merasa kita bermimpi? Waktu setelah sampai di akhirat kelak. Ada ulama yang mengatakan hidup di dunia ini adalah ibarat penantian antara azan dan iqamat bersingketi. Ada ulama yang mengatakan hidup di dunia ini kita ini lagu meniti sebuah jembatan totor. Hari sebelah wikul niku sebelah wikulu. Jadi ini perumpamaan oya adalah benar adanya. Hanya saja mangku inengku ini tergantung tersiki detir paham. Ada juga ulama yang mengatakan kehidupan dunia ini adalah ibarat sebuah musafir. Berarti kalau kita mulai berangkat hari ini misalnya ke Banda Aceh, singgah kita ibiran sejauh. Waktu singgah kita ibiran ini itulah kehidupan. Nah, ibiran ini jemaah waktu singgah sejak arah melaksanakan salat zuhur. Waktu di singgah ni kita arah si mangan karena melapi, arah si minum, arah si beli kedepe, arah si wan kamar mandi. Ika lengkap kamar mandi ini siap dengan fasilitas yang luar biasa. Debalali nonton ketangku-tangku haro nenek. Arah koran dewasa lali membaca koran lagu naik kiri-kiri wan dunia ini. Nah, ini perumpamaan betul. Hanya saja tersigi detir paham kehidupan dunia mampu. Dan kajian terkelam ini adalah untuk mengingatkan kembali bagi kita di sitaringgan dan berdoa kin almarhum ini semoga dipertempatkan oleh Allah dalam surga Jannatul Naim. Amangku inengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dunia mazraatul akhirah ini paling dekat. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk kita kembali kepada akhirat kelak nanti. Jadi tilali sinuan gitu dunia ini. Artinya setiap langkah itu kebajikan, setiap ucapan kebajikan, setiap perilaku itu kita lengkapi dengan kebajikan. Yang namanya manusia al-insanu makalu khata'i wa nisyan. Manusia tempat salah dan tempat lupa ya manusia. Artinya teu asli gading telah mertak. Ika geura mertak geura gak. Berarti geura mertak atur gading, teu gading mertak. Berarti kesalahan manusia, kesalahan manusia, salah malaikat. Nah, cuma dalam kesalahan ini dalam kehidupan sehari-hari arah kewajiban itu dengan Allah yang namanya hablum minal arah sesama kita beralih hablum minan nas. Dan dalam diri ini amangku ini si perlu kaji wadrum begenteni ini amangku setiap darah yang mengalir ada pintu gerbang iblis yang akan menyusup batu butuhnya mak. Arah pintu gerbang jika seandainya berhasil kita tutup pintu gerbang ini, berhasillah kita menutup pintu gerbang iblis masuk dalam berbagai ini. Yang pertama sekali yang masih perlu kita kaji kalau ini adalah hati. Hati ini merupakan sebuah istana besar bagi pakaian. Karena segala bersumber kepada pemikiran, kepada mata, kepada perilaku, kepada tangan, kepada tingkah laku sehari-hari. Ini gerbong besar adalah hati. Maka siapa saja bisa menjaga hati. Dari mana? Gereneh ujub, gereneh sum'ah, gereneh takabur, gereneh riya, gereneh segala penyakit yang tidak terpuji bisa dia buang dari dirinya. Ini orang ini telah berhasil menutup pintu gerbang iblis untuk masuk ke dalam jiwa. Jadi ini istana besar yang nanti salah. Jadi kita ini ikon akhirat itu kita tengok bahwa masuk kepada surga ini al-yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man ata biqalbin salim.
pada satu hari gurunya bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang dengan hati yang ini sih tahu Tuhan nama dikasih. Dalam ayat lain, la yanzurullahu ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupamu. Wa ila amwalikum. Dia tidak melihat kepada harta bendamu. Walakin yanzurullahu ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati. Kodain tuhi. Jadi yang dilihat oleh Allah dalam kita-kita ini adalah hati itu. Jadi kepas kita awasi hati ini daripada sifat yang tidak terpuji, kita berhasil menutup pintu gerbang untuk masuk iblis ke dalam diri kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama pintu gerbang ini, Pak. Ini si pakai aku ya. Jadi menurut hadis sana tetap Allah memanggil hambanya yang mempunyai hati bersih. Bahkan tanda yang beriman, qalbun salimun, hati yang bersih, walisanun fasihun, dan berbicara yang lembah lembut, wajhun malihun, mempunyai wajah artinya ceria, dan yang selanjutnya yadun sakhi, mempunyai tangan yang gemasih. Ini salah satu tanda orang beriman. Ayatnya qalbun salimun, hati yang bersih. Berarti ini kunci itu apa? Berhasil kita tutup, berarti berhasil kita membatasi masuk iblis ke dalam diri itu. Yang kedua, pintu gerbang nifak ini main diri itu adalah lidah. Dengan lidah orang bisa menjadi hina. Dengan lidah bisa orang menjadi terpuji. Dengan lidah bisa kita menjadi jatuh. Artinya dengan lidah juga kita bisa menjadi terang. Ghibah, upet, oya beleni, urung awah. Jadi ini salah satu senjata pak ini untuk merasuk ke dalam diri kita. Entah hasil polik ini. Cerita sejengkal menjadi seneka. Biasanya sing kone anu tahu ibu ya gitu. Memang lakukan ya hanati karena kelebihan itu di Jemarawan di Jemabana bisa mengeluarkan kata-kata sampai 24.000 per hari ini. Karena Jemabana daya hafali kuat, tapi daya pertimbang ini lemah. Di Jemarawan daya bandingi kuat, daya hafali kurang. Ketika Jemarawan beli hafali cerita, di Jemabana beli hafali cerita. Memang kodrat lagu ya. Ketika memimpin itulah Jemara, karena daya perbanding ini bisa lebih kuat ketimbang daya hafal. Ini yang mampu yang dirahmati oleh Allah. Berarti sahan bisa menutup mulut, ini berhasil. Menutup pintu gerbang iblis untuk masuk ke dalam rembegeri. Ini kita tuh lagi makan pas sama. Karena pokoknya kadang cerita upet celah di samping itu, kita sambut. Ketika kita berhasil menutup pintu gerbang. Guru kita sambut berhasil menutup pintu gerbang masuk iblis ke dalam diri kita. Ini yang kedua. Yang selanjutnya mangku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mata. Ini kan pintu gerbang dipakai apa gitu. Pintu gerbang dipakai ini iblis masuk ke dalam diri itu. Ketika kita kebetulan juga mata tuh, terlintas segala kita lihat dalam sembahyang. Kenapa? Anak itu mereka terlintas akibat gerpas kita jaga pandangan. Ketika kita mau jemaah dalam bulan Ramadan ke Solo, tetap sehelai kain rida, tetap menutup kepala untuk menjaga pandangan karena teringat lewat iblis ke dalam diri itu. Dia akan mencerna, mengopor ke dalam hati, dari mata mengopor dalam otak, dari mata juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini salah satu pintu gerbang iblis untuk masuk ke dalam diri yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya mangku yang dirahmati oleh Allah adalah telinga. Kemiring teni Kemiring teni jemaah bercerak tetap pengiwe. Ingin kita pengi ke bercerak jemaah ngemeling kita pengi tarik kita miwe. Nah, berhasilkah kita menjaga pendengaran?
berhasil kita menutup pintu gerbang iblis untuk masuk ke dalam diri itu. Jadi ini BWD kita kaji mak ini jalan dia untuk menyusup ke dalam diri itu. Itu berhasil kita berhasil menutup pintu gerbang. Berhasil yaitu tidak mendengar barang yang tidak bagus atau tidak kita cerna, berhasil berarti kita menutup pintu gerbang iblis masuk ke dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah pikiran, otak. Karena kita ini wan diri ini yaitu segala sesuatu yang kita pikirkan itu bila kita tidak bisa mengolah secara baik, maka dia akan tidak menjadi bagus. Kalau bisa kita cerna dia bagus, dia akan menjadi lempang. Ini pemikiran ternyata. Trinipe jalan iblis masuk ke dalam diri itu. Berhasil kita tutup yang tidak bagus, berhasillah kita menutup pintu gerbang untuk iblis masuk ke dalam diri itu. Jadi ini kuasai pakaiannya mampu sebagai pintu gerbang ke dalam diri itu. Sebab nanti sebelum itu ditanya oleh nukar nangkir, kita akan ditanya dulu oleh malaikat yang bernama Ruman. Sebelum kita nukar nangkirnya kali malaikat Ruman belum. Nah, malaikat Ruman ini bertanya kepada kita lewat kiding tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi amal. Ika seandainya kita bijak, dengan apa engkau datang mendatangi aku wahai malaikat? Dengan kaki ini saya bersilaturahmi kepada kerabat dan tetanggaku. Dengan kaki ini kami berjalan ke manasah. Dengan kaki ini kami berjalan ke masjid. Dengan kaki ini kami melaksanakan kebajikan. Kamu tidak punya jalan untuk masuk ke dalamnya. Apa yang kau kehendaki kepada mereka ini? Berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minah kubumu. Assalamualaikum. Itu spontan dijawab oleh amalan agama. Waalaikumsalam. Dengan tangan ini kami bersedekah. Dengan tangan ini kami membangun manasah. Dengan tangan ini kami membangun masjid, pondok pesantren dan seluruh kebajikan yang ada dalam kampung ini. Kira-kira lagu lagi jawab itu. Kamu tidak punya jalan untuk masuk ke dalam. Akhirnya berangkat. Berangkat dari mulai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Geraran pintumu mayu terbagian ini. Karena rumah ini kami rancang pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat yang banyak. Rumah ini kami rancang segala sesuatu yang sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirnya mereka ini berulang. Kira ya, jalan-jalan itu apabila kita mampu menutup segala-gala untuk pakai agama jalan itu begitu. Alam jin, iblis begitu kaji sini, termasuk di alam kubur kita laku mampu yang dirahmati oleh Allah, kena mampu gitu lewat ini, berarti ya salah satu jalan sejahtera gitu. Gere nih hari ternangkir ini mukadimah awal, karena kita alam wan dunia ini. Kemudian alam kubur, alam barzakh, kemudian alam padang mahsyar. Alam padang mahsyar kayak kita setelah hari kiamat ulama baru akan itu. Kegeri-gerigan kita mah. Ya, cuma di kita nih hana arah kebajikan itu emangku. Hana kebajikan itu umat Muhammad ini fasilitas lebih satuan itu. Hana lebih itu. Yang pertama sekali kita diciptakan oleh Allah terlalu besar. Kadang-kadang kita bertanya, karena ketika Nabi Adam 70 hasta, lebar dada 70 hasta, panjangnya 70 hasta, kepala di langit, kaki di bumi. Kita ini kita yang umat Muhammad, kucak-kucak, bener kan? Arah hikmah, hana hikmah ika kul jadi Tuhan, kul kebutuhan. Ika gitu lagu ini emang kesarayar kita beli opo genapkin baju semua kan? Ika maksudnya kultu, oh ya aku rasa 4 meter ya gini-gini ya. Merah baju beli ke 100 linyar, betul ya? Nah, ukur selop itu ke paling cool tapak ke 42 paling cool kan? Sepatu kamir itu lepus. Ika lagu huda kultu, li setelah kita persiapan, li waktu itu meh.
li waktu itu terbuang. Allah sayangkin kita umat Muhammad akhir zaman diciptakan lagu-lagu ini katinti li waktu terbuang. Ada untuk dunia, ada untuk akhirat. Keselanjutnya pakai berumur. Coba kita lihat. Ada berumur 1.300 tahun. Ada berumur 1.500 tahun. Ada berumur 1.000 tahun. Itu paling pian dua. Iku umur Nabi Muhammad 63. Iya, karena kayak lewat arone kita bonus. Karena kita bertanya, hana 3.500 tahun di kita kira apa? 300 tahun pada. Ini piara hikmahnya. Umat Muhammad diciptakan tidak terlalu panjang. Untuk apa? Karena ketintili pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ikena rumur tuh le perbuatan itu banyak yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini sayang Tuhan kita mah. Kati kita diciptakan tidak berumur panjang. Mereka kita sitarin saya ini. Hana kati kita diciptakan oleh Allah pada umat nabi-nabi terdahulu. Guru salah masa orang Nabi Adam, orang nabi-nabi yang dulu-dulu yang beriman kepada Allah. Hana kati kita terakhir diciptakan di bawah bimbingan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang Allah kan gitu. Si tengah umat Nabi Adam seni nampi hari tengah kami nyak useni sawah ku hari kiamat masih di alam kubur menunggu. Ika kita kermakot nunggu. Paling setiap ribu tahun kita sepene ke seni kita ngone. Terus menjelang hari kiamat. Sayang Allah Ta'ala kenapa mau kau tersiksa di dalam Nabi Adam durhaka kepada Allah dibuang dari surga. Kita durhaka kepada Allah mau bertobat dimasukkan ke dalam surga. Dan tobat itu mulai infus, mulai tomato, mulai sirnyuan bawang ini terserah. Tapi umat Nabi terdahulu mereka harus tawaf di Ka'bah baru diterima oleh Allah. Ini yang aku yang dirahmati oleh Allah. Berarti fasilitaskan kita sitaring akhir zaman ini. Nah, apalagi seni zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah. Kejamanan jemang urung tegap-tegap piye. Seni tamat SD, tamat SMP jemang asal murah. Kita ya. Ngeremati dengan berbagai macam media seni popok lah macam pokoknya sih kita ngon seni. Nah, ini salah satu amanku yang dirahmati oleh Allah. Situlah kita memang berdoa yang harus memang kita serta dunia dan akhirat ini seimbang mahnya. Nanti pincak kita mati. Karena memang akhir zaman ini kita nih. Jika kita nampak Nabi yang mah petunjuk diarane. Khatimur Rasul Muhammad ini cincin penutup para anbiya. Muhammad ini adalah la nabiyya ba'dah. Giaran Nabi setelah Muhammad giaran ya. Sahbiu kita yang dapat menyelamatkan kita sini. Kita biu. Kin berdiri itu. Gerpaham mula kita kutuku. Aku paham jalankan terus. Setiap hari arah persentase kehidupan itu. Mana untuk Allah. Mana untuk yaitu dunia. Apalagi dalam berpas beramalan lain gitu. Selawatlah berbanyak. Karena selawat ini mampu salah satu ini salah satu cerita ini. Waktu Nabi Isra Mi'raj, arah malaikat menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia hitung terus. Dia kata Nabi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa yang kau hitung wahai malaikat? Aku menghitung yang hujan jumlahnya turun ke bumi, tahu aku jumlahnya. Berapa jumlah hujan yang turun di permukiman, tahu. Berapa jumlah hujan yang jatuh di rumah penduduk, di perkotaan, di pedesaan, di tanaman, dan di perkebunan, di sawah, dan di ladang. Semua aku tahu berapa butir jumlahnya yang jatuh. Subhanallah, ya kata Nabi. Adakah engkau yang tidak tahu jumlahnya, wahai mereka? Ada. Ara sarami sigil kubiti jumlahnya. Lagu Pak Imam ini. Tatkala umatmu wahai Muhammad berselawat kepada Nabi, itu diangkat oleh Allah pahalanya, tidak tahu, tidak bisa berhitung berapa jumlah
pahala yang dicatat oleh malaikat dan berapa imbalan pahala yang diberikan oleh Allah gerpas itu. Ini salah satu fadilah selawat. Selawat itu saya begitu ya mak. Hana si diri kita suka kita. Karena seni arah selawat mujiat, arah selawat Jibril dan berbagai macam selawat. Ini walaupun malaikat anda mengaku memang bisa menghitung butiran jumlah hujan yang jatuh di rumah penduduk, di sawah, di desa, di kota, di laut dan di darat, tapi jumlah pahala yang dia baca oleh umat Muhammad dalam satu majelis itu jumlah pahalanya tidak bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amanku salah satu yang gitu. Amanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam dunia ini kita ni gerara kita si memang tarik. Bahkan dalam sebuah riwayat ngemeh lat batak kayu itu kembali kepada Allah, tarik Allah niur malaikat Jibril. Dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ngemeh laksanakan tugasmu. Ngemeh selain kau ngemeh siang bernyawa, Ara keingat kau kulun absin zaikatul maut lagu ayat segitu bacaan ara dia kena malaikat maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Akhirnya malaikat maut pun dia kena Allah katakan kami mau kita kopeng bernyawa termasuk. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawai di perbatasan antara surga dan neraka. Andai kata waktu kita hidup hama ini teriakan malaikat maut sungguh kita dapat. Jadi malaikat maut dia menarik nyawanya perbatasan antara surga dan neraka. Artinya kita akan cerita seni malaikat maut pun kembali kepada Allah. Berarti berbicara masalah kematian, siap kita mati atau tidak siap, yang kita tetap kembali kepada Allah. Berani kita mati, takut kita mati, tetap kita kembali kepada Allah. Berarti masalah yang mau siap bersiap, mau berani berani. Kita permasalahan kesini yang mampu, itulah kita persiapan belum nyentuh untuk akhir bukan selalu salah pilu kita akhirat itu masalahnya gerut pilu piantun kita akhirat gerneh piantun pian abad kita akhirat gerneh pian abad tapi abadi abadan artinya selamalah kampung perwau igama gerseni gergalak misalnya isi kok binah bintang gergalai bintang kok minah ku timang gajah. Gerpas timang gajah kok ketakingan. Gerpas takingan kadang pusing tua absu. Karena ini kampung buat dunia ini. Isu lawang. Keger surga, neraka. Keger neraka surga. Orang itu kampung itu lawang. Kita tiru ke mereka arti kuat neraka aku perbatasan ini pada hari ini. Gerpas nih, roami kampung itu. Nah, makanya oleh karena yang mampu ketika gitu kita kaji, nomor siap bersiap. Memang barang curah kita persiapan belum nyentuh. Abadi abadan untuk selama-lamanya. Ini situlah kita renungan namaku. Karena kita berangkat hari ini ke Biren, turahara persiapan itu. Berangkat hari ini kepada Aceh, turahara persiapan itu. Berangkat hari ini kita ke Medan, arah persiapan itu. Tetap arah persiapan itu amangku yang dirahmati oleh Allah. Memang itu. Nah, kuna persiapan dari dunia niku akhirat, si gerung waktu jangka sekian tahun, garam jangka. Garam waktu tuntut gerara. Tapi selamalah, ini setelah kita renungi. Cukupkah amalan 63 tahun kita cetak untuk perbekalan kita berangkat ku akhirat ini yang mampu yang dirahmati oleh Allah. Kami ini si kusawangan kita di BWT selalu kunci-kunci. Lagu sini berhasil kita tutup pintu gerbang ini, berhasil kita berarti menutup pintu gerbang iblis masuk ke dalam diri kita. Berhasil kita menjaga amal ibadah itu, buat dunia ini, berarti inilah persiapan itu nanti di alam akhirat sebagai bekal itu untuk selama-lama lain gerara masih dikaji. Nah ini sih dikaji ini bagi yang mengetahui hanya sebagai bahan ingatan, yang belum mengetahui inilah sebagai pemberitahuan itu mampu. Jadi ini kinama dan kinaki itu lagu moya. Kin kita itu karena layak kita manusia ini gara yang kekal taring di buat bumi gara. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Seluruh sesuatu buat alam panah ini
akan binasa dan kembali kepada Allah. Hanya saja kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Arti saling menyampaikan kebenaran, perbekalan perbendaharaan itulah lengkap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amangku ini ku yang dirahmati oleh Allah. Walau kunah sibuk kehidupan dunia ini, walau kunah kita jadiwan dunia ini, entah memang dunia ini tempat sempit. Tetapi walaupun lagu noyamanku tetap kita persiapkan waktu untuk akhirat, tetap kita sisihkan. Arti kita jemaah terang timen tim pediangan gelap timen gitu wan fenomen timen numi. Arti arah untuk Allah, arah untuk dunia itu. Ini yang mampu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebagai bahan kenang-kenangan dari kami. Mungkin namaku yang dirahmati oleh Allah bisa kita ambil manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.